mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Datang. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode kedua dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Setelah dikisahkan bahwa Pak Tua yang merasa heran, curiga dan penasaran terhadap Dewi Sumbi, Nini Pelet dan Raga yang berada di dalam kamar penginapannya, dia lalu berusaha mengintai dari atas loteng kamar itu untuk melihat apa yang sebenarnya mereka lakukan di kamar. Pak Tua yang berada di atas lotengnya diketahui bahwa dia segera melihat kamar itu dari sebuah lubang yang terdapat di tempat itu. Lubang di depan itu nampaknya cukup besar. Aku akan mengintai ke bawah kamar itu dan melalui lubang itu juga. Aku jadi penasaran. Apa yang mereka lakukan di bawah kamar itu? Aku akan menuju lubang itu. Perlahan-lahan, dengan perasaan tegang, Pak Tua lalu merangkak-rangkak menuju ke arah lubang itu, hingga akhirnya dia tiba di dekat lubang itu. Aku sudah tiba di dekat lubang ini. Aku harus hati-hati untuk tidak diketahui mereka. Kini aku akan melihat ke bawah kamar itu. Pak Tua mendongakkan kepalanya ke arah lubang itu. Mendadak dia terkejut karena nampak di kamar itu dia melihat 3 ekor makhluk siluman ular berkepala manusia tengah duduk saling berhadapan. Makhluk siluman ular? Walah, aneh. Ternyata mereka bertiga itu makhluk siluman ular berkepala manusia. Iya, itu. Pemuda itu pun berwujud ular berkepala manusia. Dan kemana Nyai Dewi Sumbi? Ya kok aneh. Kenapa yang ada hanya 2 orang? Nenek yang berwujud ular berkepala manusia. Waduh. Sebaiknya aku pergi dari tempat ini. Aku khawatir makhluk-makhluk siluman ular itu akan tahu bahwa aku mengintai mereka di atas loteng ini. Pak Tua lalu pergi dari tempat pengintaiannya karena dia khawatir akan diketahuinya. Sementara itu, di dalam kamar nampak Nini Pelet, Dewi Sumbi, dan Raga tengah berbicara. Rupanya orang itu takut aku ketahui. Dia pergi dari tempat pengintaiannya di atas langit kamar ini. Siapa yang Nini maksudkan orang yang mengintai di atas langit kamar ini? Benar, Nini.
apakah benar ada orang yang memperhatikan kita? Iya, orang itu sejak mula curiga dan memperhatikan kita. Ketahuilah Anda oleh sudah kalian mendengarkan serial bahwa Sandiwara kalian Radio tadi Misteri aku Mini Pelet di berubah channel dalam Memori wujud 80. siluman ular berkepala manusia. Nini telah merubah wujud kami. Tapi kenapa kami tidak merasa kalau kami tadi berubah wujud dalam makhluk siluman manusia? Benar, Nini. Kami tidak merasakan ada perubahan itu. Tentu kalian tidak merasakan, karena aku hanya menyerupai wujud kalian seperti itu. Aku sengaja melakukan itu agar orang itu tidak mencurigai kita yang sebenarnya. Aku masih akan membuat bingung orang itu nantinya, agar dia tidak merasa curiga pada kita. Siapa sebenarnya orang itu, Nini? Pemilik tempat ini. Rupanya Pak Tua. Mau apa dia mengintai dan mencurigai aku? Jadi, Nini melakukan itu hanya untuk mengelabui orang itu, agar dia bingung dan mengira kalau kita ini makhluk siluman. Anda sudah mendengarkan serial Sandiwara Radio Misteri Sandiwara Radio channel Memori 80. Nah, ini yang harus kalian lakukan saat ini juga. Kalian harus berkeliling desa ini malam ini juga. Kalian intai setiap rumah penduduk yang memiliki anak gadis yang benar-benar masih belia. Biar sasaran yang akan kita lakukan untuk mendapatkan mereka menjadi mudah. Ingat, aku masih membutuhkan banyak gadis-gadis itu untuk aku jadikan kekuatan kita nantinya. Karena aku sudah merencanakan nantinya bahwa di puncak Gunung Kidul itu aku akan bangun sebuah istana siluman. Istana siluman? Kapan hal itu akan ini laksanakan? Pada saatnya kelak, jika musuh-musuhku sudah aku dapati. Nah, untuk itu kalian harus berusaha bisa mendapatkan gadis-gadis yang aku butuhkan sebanyak mungkin. Kini mulailah kalian lakukan tugas kalian. Baik, Nini. Dewi Sumbi dan Raga lalu keluar dari kamar itu. Keduanya akan segera melakukan tugas yang diperintahkan Nini Pelet. Sepi, Kakang. Barangkali Pak Tua itu sudah tidur. Ayo kita turun dari ruang atas ini, Kakang. Hati-hati, Dewi. Kakang, ada suara pintu dibuka. Itu pasti Pak Tua. Kita sembunyi, Kakang. Ayo cepat. Aku mendengar ada suara orang tadi. Iya, pasti ada orang. Aku akan memeriksa ruangan warungku itu. Sebaiknya lentera ini aku bawa saja. Ya, biar untuk penerangan. Soalnya di ruang sana itu gelap sekali. Loh, kenapa tempat ini nampak sepi? Tidak ada yang mencurigakan. Lah, tapi aneh. Rasanya tadi aku memang mendengar langkah kaki orang di tempat ini. Wah, mungkin tadi hanya perasaanku saja. Sebaiknya aku kembali ke kamarku. Pak Tua segera kembali ke kamarnya. Namun tiba-tiba... Wah, pintu warungku ada yang membuka. Wah, aku melihat dua bayangan berkelebat menuju keluar. Itu pasti orang. Tapi lah kok aneh. Dari mana mereka bisa masuk sedang pintu itu ditutup rapat? Dan kenapa mereka bisa membuka pintu yang terkunci itu? Walah, jangan-jangan mereka makhluk siluman itu. Sebaiknya aku lihat saja ke kamar mereka. Mereka, waduh, membuatku jadi curiga dan penasaran. Pak Tua lalu kembali naik ke atas loteng kamar itu. Dia nampak masih penasaran dan curiga. Lalu tanpa pikir lagi, setelah dia tiba di atas, dia langsung melihat kamar itu dengan melalui lubang.
Tapi apa yang dia lihat di kamar itu? Mana air itu, anak bandel? Ini airnya, Nek. Minumlah, mumpung masih hangat. Nenek rupanya tadi muntah darah. Iya, benar. Ini dadaku terasa sesak sekali. Aku terkena tendangan ini pelet itu. Oh, untungnya kita cepat-cepat menghilang. Jadi nenek terkena tendangan orang itu? Iya, benar. Makanya aku cepat-cepat menampakkan diri waktu itu. Coba kalau tidak, aku bisa celaka. Iya, aku melihat nenek itu muncul tiba-tiba dan terjatuh di atas meja itu ketika berkelahi dengan orang itu. Nah, itulah. Karena saat itu aku tengah terkena tendangannya. Siapa sebenarnya orang itu, Nek? Nini Pelet. Dia itu sebenarnya dulu adalah temanku juga. Dia menjadi musuh denganku karena waktu itu aku secara tidak sengaja telah memberitahu tempat persembunyian suaminya yang bernama Ki Rempah Mayit. Nah, kepada si petapa sakti itu aku beritahu, sehingga Ki Rempah Mayit menjadi mati setelah sempat berkelahi dengan petapa sakti itu. Siapa petapa sakti itu? Dia adalah Ki Buyut Manguntapa. Dia itu orang bijak. Dia dulu dijuluki sebagai petapa sakti. Dia sering membantu orang yang tengah dalam kesusahan. Dia menghilang sejak dulu dan hingga kini belum diketahui nasibnya. Tapi rupanya Nini Pelet itu masih penasaran dengan dia. Makanya dia itu membangkitkan kembali jasadnya untuk membalas dendam dengan Ki Buyut Manguntapa. Oh, jadi Nini Pelet itu sebenarnya sudah mati, Pak? Iya, benar. Dia sudah mati ratusan tahun yang lalu. Sejaman denganku juga. Sebenarnya pula dia itu berasal dari makhluk siluman ular penguasa Gunung Ciremai. Luar biasa. Hanya untuk menuntut dendam, dia bisa bangkit kembali. Iya, benar. Dan aku pun sebenarnya sudah sekian lama baru saat ini bertemu dia kembali. Aku hanya tahu kalau semenjak hilangnya Nini Pelet itu karena kembali ke asalnya menjadi makhluk siluman ular yang menghuni Gunung Ciremai. Gunung Ciremai. Iya, gunung itu memang dikenal sangat berbahaya dan menakutkan sekali. Belum pernah ada orang yang berani datang ke sana. Anak bandel, berikan aku air itu cepat. Iya, mari. Kita akhirnya berhasil keluar, Kakang. Iya, pemilik warung itu hampir-hampir mengetahui kita. Benar, Kakang. Kita jalannya biasa saja. Jangan menimbulkan kecurigaan penduduk. Iya. Lalu rumah yang mana dulu yang akan kita intai? Kita datang rumah penduduk yang ada di ujung perbatasan desa ini. Ya, mari kita menuju ke sana. Mari. Berhenti di sini, Kakang. Kita sudah sampai di dekat rumah yang kita tuju ini. Mari kita intai dalam rumah penduduk ini. Apakah rumah ini terdapat anak gadis atau tidak? Ya, mari kita intai melalui celah-celah lubang bilik rumah itu. Mari, kita hati-hati, Kakang. Rumah ini tidak nampak anak gadisnya, Kakang. Benar, yang ada hanya beberapa orang anak kecil dan ibunya yang sedang hamil. Iya, ayo kita pindah ke rumah yang lainnya, Kakang. Ayo. Penjo, pokoknya ini kita jaga harus selalu bersama-sama. Kita jangan berpencar-pencaran. Kita tetap bersatu, kita teguh. Kalau bercerai, kita kawin lagi. Terus kamu tak bercerai, kita kemana? Sudah.
kita bersama-sama ya, Jol ya. Ingat pokoknya, kita akan selalu menyatu. Di mana ada Penjo, di situ ada kita. Kayak pacaran setia saja kamu. Loh, bukan gitu, Jol. Soalnya jangan terjadi apa-apa. Kau tidak tahu. Jadi kita kalau ketemu makhluk siluman ular itu lagi, ya biar kita pingsannya bareng-bareng lagi. Beres. Pokoknya itu bisa diatur. Iya. Setan kita. Ampun. Setan. Mana setan aja? Mana? Itu. Cepat. Di depan kita itu dong. Setan ya. Setan itu ada dua. Yang satu lagi. Satunya lagi. Jangan takut. Mereka namun saudara kita yuk. Takut. Itu. Lihat. Setan itu makin dekat pada kita yuk. Selamat malam, Bapak-bapak. Ampun. Sudah, saya ampun setan. Jangan saya dimakan. Ampun. Berilah aku kesempatan hidup, setan. Jangan dimakan aku. Tolong. Tolong. Kakang, mereka berdua bersujud pada kita. Rupanya ketakutan. Kita dikira setan. Benar, Dewi. Mereka ketakutan. Kakang, lihatlah. Mereka nampak terkencing-kencing. Ya, mari kita tinggalkan mereka saja. Mari, Kakang. Setan itu sudah pergi. Tak masih nampak bersujud ketakutan. Ampun, Tan Setan. Ampun. Aku tidak akan memberi ampun, tahu. Malam ini kebetulan aku sedang lapar. Kau harus aku makan, tapi harus aku panggang dulu. Aku bukan sate kambing. Jangan, setan. Kemana kamu, Jod? Bikin susah saja kamu. Setannya sudah pergi. Kamu masih sujud ketakutan. Ayo kita jalan lagi. Ayo kita jalan. Dia pasti si Raga, pemuda gila yang menghilang itu. Kalau memang benar pemuda itu Raga, kejadiannya benar-benar aneh. Raga pemuda gila yang Kakang ceritakan itu? Iya, pemuda desa itu yang menghilang sejak lama. Tapi rasanya tidak mungkin. Pemuda itu nampak seperti orang terhormat. Ya, barangkali pemuda itu mirip dengan Raga. Siapa orang yang datang malam-malam begini? Hati-hati, Kakang. Aku khawatir. Ya, aku pun heran. Aku akan membuka pintu itu, Bidari. Siapa di luar? Aku, Den. Suara itu sepertinya aku pernah kenal. Suara itu yang pernah aku temui di kandang kuda malam kemarin. Tapi orang itu tidak menampakkan diri. Lalu menghilang begitu saja. Siapa dia sebenarnya? Temuilah aku di belakang rumah ini, Den. Aku menunggumu di kuburan orang tuamu, Den. Aku diperintahkan menemui orang itu di belakang rumahku. Di dekat kuburan kedua orang tuaku itu. Oh, tidak ada siapa-siapa. Di luar ini nampak sepi saja. Oh, mungkin orang itu berada di belakang rumahku. Karena dia tadi mengatakan, kalau aku ditunggu di belakang rumahku, di dekat kuburan kedua orang tuaku. Oh, siapa sebenarnya orang itu? Aku jadi penasaran. Kakang, bagaimana? Siapa yang datang itu, Kakang? Aku juga belum tahu, Widari. Aku akan ke belakang rumah dulu. Mau apa Kakang ke belakang rumah? Menemui orang itu. Dia menungguku di belakang rumah. Di dekat kuburan orang tuaku. Aneh. Itulah. Aku pun jadi penasaran. Kau tunggu dulu, Widari. Iya. Aku akan ke sana. Di mana orang itu? Kenapa belakang rumahku ini nampak sepi saja? Di dekat kuburan kedua orang tuaku pun tiada siapa-siapa. Selamat malam, Den Jahil. Hah? Kau siapa?
Denjail tidak mungkin mengenal siapa aku ini sebenarnya. Benarnya, apakah kau orang yang menyuruhku datang ke tempat ini? Benar, Den. Akulah yang menyuruh Denjail datang kemari. Siapa orang itu? Wajahnya menakutkan sekali. Banyak ditumbuhi bisul-bisul besar bernanah. Aneh. Aku baru melihat orang itu. Denjail memang tidak mungkin bisa mengenaliku lagi. Karena waktu itu, Denjail masih kecil. Tapi bagiku sebaliknya, walau Denjail kini sudah jauh dewasa, aku masih kenal dengan Denjail. Siapa kau ini sebenarnya, orang tua? Akulah Ki Rampus. Ki Rampus? Jadi, kau... tidak mungkin. Bukankah Ki Rampus pembantuku dulu itu sudah lama mati? Itu tidak benar, Denjail. Tidak benar bagaimana? Kedua kuburan yang ada di belakang rumahku itu kuburan yang kosong. Kuburan kosong? Iya, kuburan itu kuburan kosong. Semuanya itu hanya untuk agar anakku kelak dewasa tidak lagi mencari-cari aku. Jadi kau ini benar-benar Ki Rampus pembantuku yang dulu? Iya, Den. Aku pergi dari desa Pleret ini semenjak istriku Nyi Endan Suri itu menghilang. Aku pun tidak tahu lagi kabar istriku itu dan juga anakku Raga. Raga? Anak itu masih hidup, Ki. Dia sudah menjadi seorang pemuda. Tapi kenapa, Den? Di mana dia kini? Dia telah menghilang sejak kejadian pembunuhan itu. Raga lari dari desa ini, Ki. Menghilang? Benar, Ki. Bagaimana kalau sebaiknya kita ke dalam rumahku saja? Di sini kurang enak rasanya. Saya yang menyuruh Denjail ke tempat ini. Itu berarti saya menyukai tempat ini, Den. Apa alasannya saya disuruh datang ke tempat ini? Hanya saling mengingatkan. Denjail lihat, kedua kuburan yang nampak di hadapan kita itu adalah kuburan orang tua Denjail. Dialah orang-orang yang sangat aku cintai. Ki Rebon Singgi dan Nyai Rara Ningrum. Kedua orang tuamu itu, Den. Kematiannya pun tidak aku ketahui. Namun, aku lebih mengetahui kalau kedua majikanku yang aku cintai itu sudah lama mati. Untuk itu aku datang ke desa, hanya ingin mendengar kabar dan menyaksikan kejadian-kejadian yang ada. Desa kelahiranku ini sudah lama sekali aku tinggalkan, Den. Jadi selama ini, Ki Rampus tinggal di mana? Aku tinggal di desa Manuk Lago. Aku datang ke desa kelahiranku ini karena ada suatu persoalan yang amat penting sekali. Persoalan penting? Boleh aku ketahui? Iya, itu pasti, Den. Tapi aku harus menyelidiki kebenarannya lebih dulu. Menyelidiki kebenarannya? Maksudnya bagaimana, Ki? Nanti, jika aku benar-benar sudah menyaksikan dan membuktikan sendiri akan makhluk siluman yang akan aku temui itu, Denjail akan tahu sendiri. Makhluk siluman ular yang Ki Rampus maksudkan? Benar, Den. Dari mana Ki Rampus bisa tahu kalau di desa ini ada makhluk seperti itu? Berita itu sudah tersebar kemana-mana, Den. Iya. Ki Rampus, ayolah kita ke dalam. Nanti akan saya kenalkan dengan istri saya. Lagi pula, kita kan baru ketemu, Ki. Tidak enak rasanya berada di sini. Istrimu? Iya. Rupanya kau sudah beristri, Denjail. Sudah, Ki. Saya sudah lama kawin. Dan kini bidari istri saya sedang hamil. Bahagia rasanya aku mendengar semua itu, Den. Iya, Den. Lalu, bagaimana kabarnya dengan Restu? Di mana dia sekarang? Wah, aku sudah rindu sekali padanya, Den. Dia tidak ada, Ki. Tidak ada. Maksudmu? Restu sudah lama pergi dari desa ini. Pergi? Iya. Ki, mari kita ke dalam. Ayolah. Biarkan aku di sini saja, Den. Kalau Denjail mau ke dalam, ya tinggalkan saja aku. Aku hanya mohon untuk kiranya Denjail mengizinkan aku untuk menunggui kuburan ini, Den. Aku malah senang. Dan aku akan lebih senang lagi kalau Ki Rampus tinggal di sini. Biar aku ingat lagi tentang masa kecilku dulu. Ya,
Kau sering kali mengajarku naik kuda kan? Iya, Pak. Rupanya kau pun masih ingat itu ya, Den ya. Tapi aku akan pikirkan dulu untuk tinggal di sini, Den Jahil. Kenapa harus pikir-pikir dulu? Bukankah Ki Rampus dulunya berasal dari desa ini juga? Iya. Dan lama tinggal di rumahku ini. Nah, kebetulan. Kamar yang dulu Ki Rampus pernah tempati, kini kamar itu masih kosong. Ki Rampus bisa memakai kamar itu. Bagaimana? Wah, jangan merepotkan, Den Jahil. Saya biar di mana saja. Asal saya bisa seringkali datang ke kuburan ini, Den. Kalau begitu, Ki Rampus bisa menempati kamar itu. Aku akan menyuruh Bedok dan Askom untuk membersihkan kamar itu. Den. Ya. Siapa mereka itu? 2 orang pembantuku. Oh, pembantumu. Den Jahil. Iya. Nampaknya hari sudah larut malam. Kembalilah, Den Jahil, ke dalam. Kasihan istri Den Jahil, kasihan. Jadi Ki Rampus tetap akan berada di tempat ini? Aku lebih suka berada di sini, Den. Tinggalkan saja aku sendiri di sini. Baiklah, aku tinggal dulu, Ki Rampus. Iya, Den. Kejadian semalam itu kok benar-benar aneh. Aku tidak habis pikir rasanya. Nyai Dewi Sumbi dan pemuda itu, aku lihat wujudnya berubah menjadi makhluk siluman ular berkepala manusia. Juga nenek tua yang bersama mereka itu. Tetapi anehnya, ketika aku kembali melihat mereka, lah kok malah mereka sudah tertidur pulas dalam wujud manusia biasa. Selamat pagi, Pak Tua. Weh, Nyai, selamat pagi. Ini baru beres-beres. Lah kok sudah bangun pagi-pagi? Saya sudah sejak pagi tadi bangun. Oh, lalu pemuda teman Nyai itu di mana? Hah? Dia sedang mandi, Pak. Oh, sedang mandi. Lalu nenek itu? Oh, dia sudah kembali semalam. Apa Pak Tua tidak tahu? Kembali semalam? Iya, sewaktu Pak Tua tengah tidur. Begitu. Aku sampai tidak tahu itu. Nyai, apakah semalam Nyai keluar? Hah? Tidak, kenapa? Tidak. Lah padahal semalam itu saya ini melihat 2 orang keluar dari tempat ini. Ya saya pikir itu Nyai dan pemuda itu. Aku kan sedang berada di kamar. Semalaman aku tidur pulas sekali, Pak. Oh, iya. Mungkin itu hanya penglihatan saya saja. Saya pikir semalam itu orang jahat. Lah saya kan deg-degan, khawatir gitu. Iya, Pak. Iya. Selamat pagi, Pak Tua. Oh, selamat pagi, Den. Sudah selesai mandinya, Kakak? Iya, aku kini rasanya segar sekali. Nyai, makan pagi sudah saya siapkan loh. Kalau Nyai ingin makan sekarang, silahkan ya. Itu di meja, di meja sana itu. Terima kasih, Pak Tua. Iya. Mari, Kakak. Kakang, makan pagi sudah siap. Apakah Kakang tidak memanggil orang untuk makan bersama-sama kita? Ya, aku akan memanggil Ki Rampus dulu. Kita makan sama-sama dengan dia, Widari. Biar kau sekalian aku kenalkan dengan dia. Iya. Aku pun belum mengetahuinya. Widari, aku tinggal dulu ya. Iya, Kakang. Ki Rampus tidak ada. Kemana dia? Bukankah semalam dia berada di tempat ini? Tapi kenapa dia tidak ada? Apakah dia sudah pergi? Kuburan orang tuaku nampak rapi dan bersih sekali. Semua ini pasti Ki Rampus yang mengerjakannya. Tapi di mana dia? Kang? Iya. Mana orang itu? Dia tidak ada. Tidak ada? Lalu kemana? Entahlah, Widari. Aku pun heran. Jangan-jangan Ki Rampus pergi tanpa setahu kita. Kemungkinan begitu, Kakang. Jail Singgih nampaknya heran dengan hilangnya Ki Rampus. Dia mengira kalau orang itu telah pergi tanpa setahunya. Sementara itu, di suatu tempat, nampak Nilam Cahya dan Restu Singgih tengah dalam perjalanan.
Sudah lama sekali rasanya kita baru berada di alam bebas ini kembali. Ya, sejak sekian lama kita berada di dalam gua itu, kita hampir tidak pernah menyaksikan alam bebas ini. Iya, setelah sekian lama kita ditempa Eyang Ki Buyut Manguntapa di dalam gua itu. Akhirnya kita kini turun kembali. Restu, nampaknya air sungai itu jernih dan segar. Bagaimana kalau kita bersihkan badan kita dulu? Kau ingin mandi di sungai itu? Iya. Tapi kau jangan berada di sini ya. Kau harus sembunyi di tempat yang jauh. Jangan sekali-kali kau mengintaiku. Oh, kau takut aku intip? Aku tidak akan melihat kau mandi, Nila. Mandilah. Aku akan menunggu di tempat yang jauh. Iya, kau tunggu saja dulu. Setelah aku, baru kau. Ya sudah, mandi sana. Segar sekali air sungai ini. Segar. Restu! Restu! Airnya segar. Mandilah kau bersamaku. Kamu maunya. Tadi aku disuruh jauh-jauh. Dia tidak melihat. Tapi sekarang malah kau menyuruh aku mandi bersama. Ya sudah. Kalau kau tidak mau, tunggu saja di sana. Rupanya arak ini rasanya tidak berubah, Pak Tua. Nikmat ya, Nyai. Rasanya masih tetap seperti dulu. Nikmat. Kakang, ayo minumlah. Sejak tadi aku lihat kau tidak menyentuh-nyentuh arak itu. Aku tidak suka minum arak, Dewi. Oh, begitu. Pak Tua. Iya, Nyai. Ada apa? Aku punya gagasan. Gagasan apa? Bagaimana kalau tempat ini kita jadikan tempat pelacuran? Walah, Nyai ini kok ngaco saja? Aku bicara sesungguhnya, Pak Tua. Aku punya rencana itu benar-benar matang. Wah, ya kalau Nyai mau tanggung jawab dalam usaha itu ya terserah saja. Saya hanya bisa menyediakan tempat ini. Yang penting bagi saya adalah keuntungannya itu besar. Oh iya. Itu soal mudah, Pak Tua. Bisa diatur, Pak Tua. Iya. Nah, kita sudah sampai di desaku, Nila. Iya, pasar ini masih nampak seperti semula kita tinggalkan dulu. Iya. Bagaimana kalau kita ke rumahku, Nila? Sebaiknya memang begitu. Ayo, Nila. Hea! Nila, kita sudah sampai di rumahku. Rasanya aku masih khawatir dengan kakakmu itu, Restu. Kau mengkhawatirkan tentang dendam Kakang Jail Singgih pada kita. Iya, itu tidak mustahil kalau kakakmu itu masih menyimpan dendam pada kita. Kau masih ingat kan peristiwa masa lalu? Iya, masih melekat sekali ingatanku pada peristiwa dulu. Di halaman rumah itu, kita berkelahi habis-habisan dengan Kakang Jail Singgih. Benar, diriku nyaris tewas karena pengaruh ilmunya itu. Kalau saja kau tidak menolongku waktu itu. Dan aku sempat membuat Kakang Jail Singgih muntah darah dan pingsan karena pukulan ilmuku. Sejak itu kita menghilang. Iya, tapi kepergian kita bukan karena takut. Kita hanya ingin menghindar dari hal yang tidak kita inginkan akan berlanjut. Tapi kepergian kita menumbuhkan dendam bagi kakakmu. Kini kita kembali ke rumah ini lagi. Rumah yang sejak lama kita tinggalkan. Bagaimana seandainya kakakmu itu mengetahui kedatangan kita? Aku khawatir peristiwa yang sama akan terulang seperti masa lalu. Tapi aku mempunyai firasat lain, Nilam. Aku merasa Kakang Jail Singgih akan bisa berubah. Kau berani menanggung resikonya jika nanti kita bertemu dengan kakakmu itu? Dia manusia biasa. Sikap manusia tidak selamanya buruk. Perubahan pasti ada. Mudah-mudahan perubahan itu akan ada pada Kakang Jail Singgih. Ya, kita berharap demikian. Bagaimana? Kita masuk saja? Iya, mari kita masuk ke halaman rumahmu itu. Ayo.
Kenapa nampaknya sepi sekali? Mungkin Kakang Jail Singgih ada di dalam. Atau barangkali dia sedang keluar. Biasanya dia memang jarang ada di rumah. Nilam, kau diam saja di atas kudamu. Aku akan turun mengetuk pintu rumah itu. Baik. Hati-hati, Restu. Iya. Kakang Jail Singgih. Kenapa tidak ada jawaban? Rupanya pintu ini tidak dikunci. Nilam, ayo turun kemari. Baik. Nilam Cahya lalu turun dari atas kudanya. Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah itu dengan perasaan khawatir dan berhati-hati sekali. Kenapa rumah ini sepi sekali, Restu? Entahlah, apa Kakang Jail Singgih sedang keluar bersama Bedok dan Askom? Atau kemana? Aku tidak tahu, karena kita pun baru kali ini lagi kemari. Apa ada kemungkinan kakakmu itu sudah pindah? Rasanya aku tidak yakin kalau Kakang Jail Singgih itu sampai meninggalkan rumah ini. Ini rumah warisan orang tuaku, Nilam. Rumah ini tidak boleh ditempati orang lain. Lalu kemana sebenarnya kakakmu itu? Aku yakin dia sedang keluar. Sebaiknya kita tunggu saja kedatangannya. Restu Singgih dan Nilam Cahya, keduanya akhirnya menunggu kedatangan Jail Singgih yang belum diketahui kepergiannya itu. Sementara itu di warung Pak Tua, Dewi Sumbi dan Raga tengah berada di tempat itu. Kakang, rasanya aku benar-benar merasa yakin kalau warung Pak Tua ini bisa aku rubah menjadi tempat pelacuran. Itu kan sudah menjadi rencana kita, Nyai. Dan kalau memang hal itu bisa berjalan dengan harapan kita, ini juga akan merasa senang. Benar, dan seperti rencana kita semula. Tujuan kita di balik maksud semua itu hanya ingin mengumpulkan gadis-gadis desa yang masih muda belia untuk kita jadikan pengikut Nini. Dan Nini nantinya pasti akan merasa senang dengan rencana kita itu. Karena dengan begitu, siluman ular Gunung Cermai akan bertambah lebih banyak lagi. Pengikut Nini akan kian bertambah seperti yang diharapkan. Benar, Nyai. Gadis-gadis di desa ini harus kita jadikan penghuni Gunung Cermai. Kapan rencana itu akan kita mulai, Nyai? Secepatnya. Ternyata maksud Dewi Sumbi dan Raga untuk membuka rumah pelacuran di warung Pak Tua itu memiliki maksud-maksud buruk di balik semuanya. Keduanya telah merencanakan untuk menjadikan gadis-gadis di desa itu menjadi pengikut Nini Pelet. Sudah malam, kenapa Kakang Jail Singgih belum kembali? Rasanya dugaanku bisa tepat kalau kakakmu itu sudah pindah dari sini. Tapi aku belum yakin, Nilam. Nyatanya sampai saat ini kakakmu itu belum nampak. Dia memang mempunyai kebiasaan begitu. Dia sering pulang malam. Bahkan dia sering tidak pulang. Suara dokar datang. Itu pasti Kakang Jail Singgih. Bagaimana? Kita tenang saja. Widari, kita sudah sampai. Mari turun. Ayo. Iya, Kakang. Den, saya dan Askom langsung ke kandang kuda menyimpan dokar ini, Den. Iya, Den. Baiklah. Nanti kalian kembali ke dalam. Kita makan malam bersama-sama. Baik, Den. Mari, Widari. Mari, Kakang. Aneh, kenapa pintu ini jadi terkunci? Padahal waktu berangkat tadi pagi, pintu ini kan tidak terkunci. Kenapa bisa begitu, Kakang? Entahlah, Widari. Iya, benar. Pintu ini benar-benar terkunci. Apakah terkunci dari dalam, Kakang? Rasanya itu tidak mungkin, Widari. Tapi jangan-jangan, apakah ada orang di dalamnya, Kakang? Orang? Mungkin juga ada orang masuk ketika kita sedang pergi tadi. Coba saja pintunya diketuk, Kakang. Aku khawatir ada orang jahat masuk. Biar aku coba mengetuk pintu ini. Siapa di dalam? Buka pintu ini. Sebentar, Kakang. Seperti suara adikku. Iya, itu pasti Restu adikku. Jail Singgih benar-benar terkejut dan heran ketika dia mendengar suara jawaban dari dalam rumahnya.
karena dia merasa mengenal suara itu adalah suara Restu Singgi, adiknya. Apakah Kakang Jail Singgi tidak salah dengar? Suara jawaban itu adalah suara adik Kakang. Tidak, Widari. Aku kenal benar suara Restu. Ya, rupanya dia sudah kembali setelah sekian lama pergi. Siapa di dalam? Cepatlah buka pintu ini. Restu, kau pulang adikku. Kakang Jail Singgi. Restu adikku. Tanpa diduga-duga, Jail Singgi dengan tiba-tiba memeluk Restu Singgi dengan perasaan haru dan tangis. Restu Singgi hanya terdiam dan merasa heran. Sejak lama aku menunggu kedatanganmu adikku. Aku rindu sekali. Ya, akhirnya kau datang juga. Iya, Kakang. Aku sejak siang tadi berada di sini menunggu Kakang. Iya. Oh, aku sayang tidak tahu. Restu, kenalkan, ini Widari istriku. Oh, Kakang sudah beristri? Sudah lama sekali. Kau lihat saja perut istriku itu. Dia sedang hamil tua. Iya. Widari, inilah Restu adikku. Iya, aku Widari, kakak iparmu. Mari kita masuk. Kau Nilam Cahya? Selamat bertemu kembali, Jail Singgi. Restu, kau datang berdua dengannya? Iya, Kakang. Nilam adalah... Aku sudah tahu. Dia itu kekasihmu kan? Bukan, dia calon istriku, Kakang. Bagus. Aku sangat setuju sekali. Oh ya, segera saja kalian meresmikannya. Aneh, kenapa Jail Singgi itu kini sikapnya nampak jauh berubah ya? Dia tidak nampak ada perasaan dendam sama sekali. Apakah karena dia sudah beristri? Restu. Aku bahagia sekali malam ini. Ya, karena kalian berada di tengah-tengah kami. Oh ya, kemana saja kalian selama ini? Kalian bikin khawatir aku saja. Kami mengembara, Kakang. Oh, luar biasa. Tentunya kalian sudah memiliki kepandaian yang tidak bisa ditandingi siapapun. Tidak, Kakang. Kami hanya mencari pengalaman. Kakang dari mana saja malam begini baru kembali? Aku seharian tadi mengurusi sawah ladang. Kau tahu, Restu, sejak kepergianmu, aku menikah dengan Widari. Dan aku semakin senang berladang. Bahagia rasanya aku. Rupanya Kakang Jail Singgi sudah banyak berubah. Padahal dulu dia sama sekali tidak ambil peduli dalam soal mengurus sawah ladang. Restu, itulah sebabnya kenapa aku menunggu-nunggu kedatanganmu. Bukankah dulu kau selalu mendesak aku untuk mengurus sawah ladang milik kita itu? Nah, sekarang kau yang aku desak untuk membantuku mengurusi semua itu. Ini bagaimana? Aku senang sekali, Kakang. Karena itu merupakan kewajibanku juga. Dan nantinya aku akan dibantu istriku Nilam. Apa? Kenapa kau cemberut begitu, Nilam? Itu artinya kesetiaan, Restu. Nilam, benarkah namamu itu? Iya, maaf. Kita belum kenal. Wow. Kita keasikan ngobrol sampai lupa mengenalkan diri. Oh iya, Widari, ini Nilam Cahya, calon istrinya adikku. Iya, cantik ya kan? Terima kasih dengan pujianmu, Widari. Nah, kebetulan kami belum makan, lalu kita makan malam sama-sama. Nenek, bagaimana dengan sesak dada nenek kini? Sudah tidak terasa lagi sakitnya. Namun nafasku ini masih sesak. Rupanya tendangan ini pelet itu cukup hebat ya, Nek? Iya, memang hebat. Dia memiliki kepandaian luar biasa. Aku sendiri merasa kagum dan tidak mengira kalau Nini Pelet akhirnya berhasil mewujudkan keinginannya itu. Dia kini hidup kembali. Barangkali karena kesaktian ilmu siluman itu, sehingga Nini Pelet bisa hidup kembali ya. Iya, orang itu hanya bisa dikalahkan dengan seorang petapa sakti. Namanya
Ki Buyutapa, busu besarnya dia. Berarti Ki Buyutapa itu lebih sakti dari Nini Pelet itu ya? Iya, benar. Apakah orang itu masih hidup, Nek? Ya, entahlah. Orang itu menghilang sejak dulu. Dan hingga kini belum aku ketahui nasibnya. Menghilang, Nek? Iya, dia menghilang sejak lama. Ada kemungkinan orang itu masih hidup, Nek? Itu ya ada kemungkinan. Anak bandel. Mari kita pergi dari hutan ini. Kita akan kemana malam-malam begini, Nek? Kita harus kembali ke desa itu lagi. Kita kembali ke desa Pleret? Iya. Mau apa lagi kita, Nek? Kau bodoh. Apakah kau tidak merasa dendam dengan Nini Pelet? Setelah aku dibuatnya tidak berdaya begini. Nenek akan membalas kekalahan Nenek. Bukan itu saja. Bukankah kau juga masih mempunyai masalah dengan bekas kekasihmu itu? Widari maksud Nenek? Kau jangan diam saja. Kekasihmu itu dimiliki orang lain. Bukankah kau sangat mencintainya? Tapi apakah ada kemungkinan Widari akan bisa kembali padaku, Nek? Sedang dia sudah memiliki suami dan keadaannya sedang hamil. Itu tidak jadi soal. Bukankah kau sangat mencintainya? Benar, Nek. Saya pun berkeinginan apapun yang telah terjadi, aku tetap harus memiliki Widari. Pak Tua? Iya, Nyai, iya. Bagaimana tentang gadis-gadis yang aku butuhkan itu, Pak Tua? Soal gadis-gadis yang Nyai butuhkan itu sudah saya atur, Nyai. Iya. Kapan mereka bisa kau hubungi lagi? Mereka tinggal menunggu panggilan saja. Pak Tua, dia tidak tahu kalau sesungguhnya gadis-gadis yang aku butuhkan itu bukanlah sebagai pekerja-pekerja penghibur tamuku saja, tapi justru mereka harus menghisapi darah para tamu yang mereka temani. Rencanaku sudah disepakati, Pak Tua. Sebentar lagi, warung ini akan menjadi besar dan ramai. Tapi Pak Tua tidak tahu kalau sebenarnya aku akan mengumpulkan gadis-gadis desa ini sebagai pekerja di sini, yang sebenarnya mereka nanti akan menjadi pengikut Nini. Nini pasti senang mendengar kabar tentang itu. Dia harus tahu. Karena dialah yang mengirimku bersama Kakang Adijaya ke desa ini untuk menjalankan rencananya mengumpulkan gadis-gadis untuk dijadikan pengikutnya. Nyai Dewi Sumbi. Kakang Adijaya, kau nampak sudah rapi sekali. Kau seperti akan pergi? Iya, aku akan mengajakmu pergi jalan-jalan. Oh iya, bagaimana dengan rencana kita itu? Itu sudah beres. Pak Tua sangat menerima rencana kita itu. Kita tinggal menyiapkan segala keperluan kita untuk memperbaiki tempat ini. Menyenangkan sekali. Mari kita berangkat sekarang. Mari, Kakang. Widari, Restu dan Nilam di mana? Tadi aku lihat mereka pergi keluar rumah setelah beberapa lama selesai makan bersama kita. Ya, barangkali mereka ada di teras depan, Kakang. Ya, biarkan saja kalau begitu. Kakang, sebenarnya mereka itu sudah resmi sebagai suami istri atau belum sih? Menurut Restu Singgihadiku itu, katanya belum. Loh, jadi mereka baru terikat sebagai kekasih? Iya. Kelihatannya mereka itu udah setia sekali. Begitulah. Nilam, apa kau tidak merasa dingin berada di luar begini? Tidak. Kau pasti berbohong. Aku sendiri merasa dingin di tempat ini. Kalau aku dekat kau, rasanya tidak dingin. Kau selalu saja bergurau. Restu, Jail Singgih kakakmu itu jauh segala perubahannya. Dia tidak kasar seperti dulu pertama aku kenal dengannya. Iya, aku juga merasakan hal itu. Segala sikap dan tutur katanya. Kakang Jail Singgih sekarang banyak sekali perubahannya. Lalu bagaimana dengan kabarnya perempuan bernama Dewi Sumbi, kekasihnya itu? Entahlah, aku juga belum tahu. Terakhir aku meninggalkan rumah ini, sepertinya Nyai Dewi Sumbi tidak lagi datang dan bertemu Kakang Jail Singgih. Jelasnya mereka tidak ada hubungan lagi. Kau kan tahu sendiri kalau Kakang Jail Singgih sekarang sudah beristri dan akan mempunyai seorang anak. Iya. Dan sebentar lagi aku akan menjadi paman. Paman muda, begitu kan? Tapi juga sebentar lagi aku akan menjadi bapak. Entah kapan, aku belum bisa memastikannya. Kau akan menikah maksudmu?
Iya. Dengan siapa? Apa kau juga ingin tahu? Iya, kalau memang ternyata kau sudah memiliki calon istri, jelas aku ingin tahu. Apa kau tidak marah kalau aku beritahu? Kenapa harus marah? Itu kan hakmu. Malah aku senang dapat kenal dengannya. Tapi tidak usah diberitahu ya. Kenapa? Apa kau tidak mau? Aku mau memberitahu kau. Tapi kelihatannya kau pasti marah. Kau cemburu. Terserah kau saja. Nilam, aku cuma bergurau saja kok. Kalau kau ingin tahu siapa calon istriku itu, dia adalah kau, Nilam. Kau tidak bohong mengatakan itu? Sungguh, aku akan memperistrimu, Nilam. Tapi bukan saat ini. Kita masih harus menjalankan amanat guru. Nah, setelah itu kita akan bisa berbahagia. Aku mengerti. Iya, tugas kita mencari orang yang bernama Nini Pelet. Musuh guru harus kita selesaikan. Iya. Kau lucu, anak bandel. Lucu sekali. Kenapa kau merenung diri seperti itu? Apa yang sedang kau pikirkan? Guru tidak mengerti apa yang sedang aku pikirkan. Aku jelas mengerti apa yang sedang kau pikirkan, anak bandel. Kau pasti sedang merenungi kekasihmu Widari yang telah menjadi istri orang lain. Cukup, Guru. Cukup. Jangan Guru mengejek aku. Lucu. Siapa yang mengejekmu, anak bandel? Bukankah aku sudah katakan, walau bagaimana, kau harus mendapatkan kekasihmu itu kembali. Tapi dia sudah bersuami. Bahkan dia tengah hamil. Itu bukan persoalan jika kau masih mencintainya. Aku akan membantumu. Aku akan pikirkan itu. Tapi aku juga minta, Guru harus bisa memberikan jalan keluarnya yang terbaik. Ya, persoalan mudah. Percayalah pada si Kliwon Bungkuk, gurumu ini. Ki Gede Kirom tertidur di pos jaga ini. Bagaimana aku harus keliling desa kalau begini? Aku kan takut jalan sendiri. Sebaiknya aku bangunkan saja Ki Gede ini. Ki Gede, Ki. Bangun, Ki. Bangun. Ki, bangun. Ayo kita keliling desa. Kau saja, Sani. Aduh, aku ngantuk sekali ini. Aku tidak berani, Ki, jalan sendiri. Apa sih yang kamu takutkan? Ki Gede ini seperti tidak tahu saja. Aku takut bertemu siluman ular berkepala manusia itu, Ki. Ular siluman jahanam itu. Kenapa harus takut? Seharusnya kan kau lawan jika memang kau bertemu ular siluman itu. Bagaimana mungkin, Ki? Bisa-bisa saya mati konyol. Kau selalu saja alasan. Katakan saja kau malas keliling desa. Bukannya malas, Ki. Tapi aku benar-benar tidak berani kalau sendiri. Ki, ada orang datang. Mana? Itu, dari arah balik rimbunan pohon. Dengar suara langkah kakinya, Ki. Ki, dengarlah suara langkah kaki itu, Ki. Ya, sepertinya ada orang tengah menuju ke tempat kita. Selamat malam. Ki, perempuan. Kau Nyai Dewi Sumbi? Apa kabar? Apa kabar? Ya, kabar baik, Nyai. Ki Gede, rupanya Nyai Dewi Sumbi dan seorang laki-laki. Siapa dia laki-laki yang bersamanya itu, Ki? Entahlah, nampaknya laki-laki itu seperti orang terhormat. Lihat saja dari pakaiannya yang bagus dan rapi begitu, Salim. Iya, tapi aneh. Kenapa malam-malam begini mereka berada di tempat ini? Ada apa? Nampaknya kalian curiga padaku. Tidak, Nyai. Sebenarnya malam-malam begini Nyai hendak kemana?
aku sedang jalan-jalan saja. Nyai, kalau boleh kami tahu siapa teman laki-laki Nyai itu? Dia adalah kekasihku. Oh, kekasih. Kalian sedang apa di sini? Kami memang setiap malam berada di pos jaga ini. Itu memang tugas Nyai. Oh, kalian sedang jaga? Benar, Nyai. Nyai, apakah Nyai tidak takut malam-malam begini jalan-jalan? Takut apa? Nyai, apa Nyai belum tahu tentang adanya ular siluman yang sering meminta korban seorang gadis? Aku sudah tahu. Kenapa takut? Wah, berani sekali Nyai ini. Mereka tidak tahu kalau sebenarnya ular siluman itu adalah aku. Nyai, kok Nyai jadi seperti berpikir? Tidak. Nyai, sebaiknya Nyai kembalilah ke tempat Nyai. Hari sudah larut malam. Iya, Nyai. Terima kasih. Kakang, mari kita kembali. Mari, Nyai. Ki Gede, Nyai Dewi Sumbi itu aneh ya? Iya, memang ya. Sejak kemunculannya kembali di desa kita ini, setelah dia dianggap mati dan hilang dulu itu, dia memang aneh. Iya. Lalu, siapa sebenarnya laki-laki kekasihnya itu, Ki? Aku juga tidak kenal, Sani. Tapi kalau dilihat sepintas, rasanya aku pernah kenal laki-laki muda itu. Iya ya, Ki? Ya, dia mirip sekali dengan pemuda gila itu. Kau kenal Raga, kan? Iya, si Raga. Pemuda gila itu yang telah lama hilang dari desa kita ini, Ki. Bagaimana Kakang Raga? Apa di rumah ini ada anak gadisnya? Ruang tamu rumah ini aku intai kosong. Bagaimana kalau kita intai kamar rumah ini? Ayo, kita ke samping rumah ini. Ini kamar rumah ini. Aku akan mengintai dari celah-celah jendela kamar ini. Cepat, Kakang. Iya. Bagaimana, Kakang? Menyenangkan sekali. Seorang gadis tanpa asik tertidur. Bagus. Berarti desa ini masih banyak anak gadisnya. Dan itu memang yang kita inginkan. Nini akan senang sekali. Mereka akan menjadi pengikut kita nantinya. Ayo Kakang, kita ke tempat yang lainnya lagi. Kita harus datangi semua rumah penduduk untuk melihat apakah ada anak gadisnya. Ayo. Kakang, itu ada rumah penduduk lagi. Ayo, kita intai ke sana. Ayo. Kita sudah sampai di rumah ini. Kakang, dengarlah suara tertawa itu. Iya, itu suara-suara tertawa wanita. Ya, itu pasti gadis-gadis penghuni rumah ini. Aku akan mengintainya ke dalam. Bagaimana, Nyai? Cantik-cantik sekali mereka. Tentunya darah mereka manis dan segar. Siapa itu? Kakang, kau kenapa terjatuh? Aku terpleset lubang. Mereka mengetahui kita, Kakang. Hai, siapa itu di luar? Bagaimana, Kakang? Kita harus cepat pergi. Hei, siapa kalian? Siapa? Ayo, keluar dari tempat itu. Ayo. Kita dikejar saja mereka. Kakang, mereka kemari. Cepat kita sembunyi. Hai, ayo, keluarlah kalian dari tempat itu. Terus saja kita dekati mereka. Ayo, cepat sembunyi, Kakang. Mereka menuju kemari. Ayo kita ke balik pohon itu. Ayo. Terus ke sana, Kakang. Ya, sudah. Di sini saja. Tempat ini sepertinya aman untuk sembunyi. Iya. Ya, itu mereka datang. Tenang, Nyai. Tidak ada siapa-siapa. Aneh, kenapa tempat ini kosong? Iya ya, padahal tadi aku melihat di tempat ini ada orang. Apakah mereka sudah lari? Kemungkinan begitu. Tapi, apakah mungkin? Aku khawatir. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa? Kau kenapa tiba-tiba kok berubah ketakutan begitu sih? Jangan di sini bicaranya. Ayo, kita masuk. Tutup dulu pintu rumah kita. Iya. Nah,
pintunya sudah aku tutup. Katakan, ada apa memangnya? Aku curiga dengan orang yang kita lihat tadi. Curiga? Memangnya orang tadi orang jahat? Bukan itu maksudku. Jangan-jangan itu siluman ular berkepala manusia. Sebab ketika kita dekati, dia menghilang. Iya ya, aku baru sadar. Bagus kita cepat-cepat masuk. Kalau tidak, apa jadinya dengan diri kita ini? Kita bisa diterkam. Iya, mereka sudah pergi, Kakang. Iya, Nyai. Mereka ketakutan. Mari, kita pergi dari sini, Kakang. Nilam, kau masih ingat tempat ini? Iya, dulu halaman rumahmu ini tempat terjadi arena perkelahian antara kau, aku, dan kakakmu Jail Singgih. Iya, tempat ini juga mengingatkan aku pada si belang kudaku. Setiap pagi hari begini, biasanya aku sibuk memandikan si belang. Sekarang pun kau bisa melakukan kebiasaanmu itu? Ya, si belang masih ada. Dan dia memang belum aku mandikan. Sama dengan pemiliknya. Restu, kau juga belum mandi? Iya. Kalau begitu, kau sama seperti si belang kudamu itu. Kamu mengecek ya? Kenapa Bedug dan Askom belum menyiapkan dokar, Kakang? Barangkali mereka masih di kandang kuda. Kakang Jail Singgih, coba lihat itu. Itu kan Nilam Cahya dan Restu Singgih. Iya. Pantas tadi aku cari tidak ada. Biarkan saja, Bidari. Mereka kelihatannya sedang serius. Kakang, itu mereka kemari. Selamat pagi, Kakang. Sudah rapi, mau kemana, Kakang Jail Singgih? Aku ingin mengajakmu melihat pekerja-pekerja kita di sawah. Oh, aku senang sekali, Kakang. Apa Kakang bersedia menungguku? Cepatlah kau rapikan dirimu. Dan kalian juga belum makan, kan? Iya, aku sudah siapkan makan pagi kalian. Nilam, ayo kita masuk dulu. Ya. Kakang, itu Bedug dan Askom datang. Sudah siap, Den? Apa kita berangkat sekarang, Den? Sebentar. Tunggu Restu dan Nilam Cahya. Mereka sedang siap-siap. Oh, perginya dengan Den Restu dan Nyi Nilam, Den? Iya. Askom, iya. Sepertinya Den Jail Singgih berubah sekali. Dia jadi baik dengan Den Restu. Iya. Padahal dia itu kan dendam pada Restu dan Nyi Nilam. Tapi sekarang lain. Namanya juga manusia, Askom. Manusia itu tidak selamanya harus jahat. Oh iya, tapi kita juga tidak tahu. Siapa tahu dalam hati Den Jail Singgih itu masih menyimpan dendam. Bukankah kita tahu kalau Den Jail Singgih juga dulunya senang dengan Nyi Nilam Cahya itu? Iya. Kau juga tentunya masih ingat, bukan? Den Jail Singgih itu kan pernah dendam juga dengan Den Restu. Gara-gara Nyai Dewi Sum dan Restu dulu. Ya kan? Iya. Kakang, kita berangkat sekarang. Loh, kalian sudah rapi? Apa sudah makan pagi? Ya, biar nanti saja, Kakang. Iya. Kalau begitu, kita segera berangkat. Iya. Lagi pula kami belum merasa lapar. Loh, nanti kalian lapar di sana bagaimana? Kan susah kalian juga. Tidak apa-apa. Nah, mari kita berangkat sekarang, Kakang. Baiklah. Ayo kita naik. Mari, silakan, Den. Bidari, aku pergi dulu. Hati-hati, Kakang. Bahagia rasanya aku. Mereka kelihatannya akrab. Karena menurut cerita pamanku, Jail Singgih dan Restu Singgih itu dulunya sering bertengkar. Tapi kini lain. Widari. Kakang Manggala. Kenapa kau terkejut begitu melihatku? Kau datang dari mana? Dan mau apa lagi? Aku sudah sejak tadi memperhatikan kalian dari kejauhan.
Aku sengaja tidak menampakkan diri, Widari. Aku datang ingin bertemu denganmu. Bukankah kau sudah... Kau pasti mengira aku sudah mati karena pengaruh pembekuan ilmu Bayu Geni suamimu itu, bukan? Aku belum mati, Widari. Aku telah diselamatkan oleh guruku. Lalu, kau mau apa menemui aku? Aku ingin bicara denganmu. Aku ingin selalu dekat denganmu, Widari. Tidak, Kakang Manggala. Itu tidak mungkin. Di antara kita sudah tidak ada hubungan. Di antara kita memang sudah tidak ada hubungan lagi. Tapi kau harus tahu, aku masih mencintaimu. Lalu apa yang terjadi? Kau harus tetap kembali jadi milikku. Sadarlah, Kakang Manggala. Jangan turuti kemauanmu. Aku sudah bersuami. Aku berharap. Carilah wanita lain. Bukankah masih banyak wanita yang patut jadi kekasihmu? Memang begitu. Tapi aku mencintaimu. Tidak, Kakang. Aku bukan Widari yang dulu lagi. Sadarlah, Kakang Manggala. Kasihanilah aku. Justru aku sadar dan kasihan padamu. Aku akan bawamu. Kau harus jadi istriku. Itu tidak mungkin. Widari, tunggu. Widari, Widari, bukalah pintunya. Widari. Kakang Manggala terlalu. Pergilah kau. Pergi. Widari, buka pintunya. Tidak. Kakang tidak kasihan padaku. Aku sudah bersuami. Biarlah, kali ini aku mengalah. Tapi dia tetap harus jadi milikku. Kakang Manggala tidak pernah mau mengerti walau bagaimana. Dia tidak bisa bertahan dengan kemauannya. Aku tidak mau susah. Angkat. Hai Dewi Sumbi. Bagaimana? Bagus pekerjaan mereka? Ya. Tata ruang yang mereka kerjakan cukup menarik dan bagus, Pak Tua. Tapi aku harap semuanya harus cepat selesai dalam waktu 2 hari. Soal itu Nyai tidak usah khawatir. Pekerja-pekerja itu cukup berpengalaman soal pembuatan tata ruang rumah-rumah penginapan. Mereka itu adalah orang-orang pilihan yang aku datangkan dari desa lain. Kau memang pandai, Pak Tua. Pak Tua. Saya, Den. Sebentar lagi suruh mereka istirahat dulu. Dan kau siapkan makanan untuk mereka. Oh, baik, Den, baik. Dan ingat, Pak Tua, kamar kami di atas itu tidak perlu dirapikan mereka. Iya. Dan jangan sekali-kali mereka masuk atau mengintai kamar kami itu. Iya, Nyai. Aneh. Memangnya ada apa di kamarnya itu? Kok sampai rahasia sekali? Apakah... sudahlah. Bagaimana Kakang Adijaya? Cukup mengagumkan. Aku yakin tempat inilah yang paling mewah di desa ini nantinya. Ya. Tamu-tamu kita pasti akan senang menginap di tempat ini. Itu memang yang kita harapkan. Restu, apakah sawah seluas ini milik kalian berdua? Bukan, Nilam. Sawah itu adalah milik almarhum kedua orang tuaku. Kami hanya mengurus dan menjaganya. Tapi bukankah sudah diwarisi kalian? Iya, tapi bagiku tetap saja milik almarhum kedua orang tuaku. Kakakmu kemana? Kakang Jail Singgih sedang melihat-lihat pekerja-pekerja yang di kebun. Kita tidak ke sana. Tugasku mengawasi sawah ini. Dan sebentar lagi, aku pun harus turun ke sawah melihat-lihat pekerjaku. Aku boleh ikut kan? Kau tidak takut kotor? Aku malah suka. Kau suka bertani? Suka. Tapi gadis secantik kau tidak usah bertani. Kenapa? Apakah hanya gadis-gadis desa dan kasar saja yang pantas jadi petani? Tidak juga. Tapi kan kau belum biasa. Justru belum biasa harus dibiasakan. Aku ingin sekali belajar bertani. Makanya ingin akrab dengan suasana pertanian. Kalau kau mau, ayo. Sekarang ikut aku ke tengah-tengah sawah itu. Ayo. Nah, itu mereka pekerja-pekerjaku, Nila. Lihatlah. Mereka kelihatan giat sekali mencangkul. Kau tunggu saja di tempat ini. Aku akan turut membantu mereka. Kau juga ikut mencangkul dengan mereka? Iya. Memangnya kenapa? Untuk apa kau membayar pekerja-pekerja itu? Kalau kau sendiri ikut mengerjakannya? Bagiku tidak ada persoalan. Mereka adalah sama saja dengan aku. Malah lebih akrab jika aku turut mencangkul dengan mereka. Dan itu memang sejak dulu aku lakukan. Mulia sekali hatimu. Kalau begitu, aku juga ikut mencangkul ya. Jangan, Nilam.
Kau belum biasa. Nah, kau tunggu saja di sini. Tidak, aku ikut. Ya, terserah kau saja. Tapi hati-hati, nanti kau jatuh. Tanahnya terlalu licin. Ayo, mari aku pegangi kau turun. Iya. Denrestu, hati-hati, nanti jatuh. Sebaiknya Denrestu tidak usah ikut bekerja. Iya, Den. Tidak usah ikut bekerja, nanti kotor. Nah, bukankah kalian tahu kalau ini juga salah satu kesukaan dan kebiasaanku? Tapi kan Denrestu tidak pantas. Siapapun pantas berada di tempat begini. Ayo Nilam. Hati-hati. Wah, hati-hati Nyai. Nyai terjatuh begitu. Mari kami bantu, Den. Ayo, Nyai. Terima kasih, Pak. Ayo, mari bangun, Nyai. Tubuhmu kotor begitu, Nilam. Tidak apa-apa. Aku kurang hati-hati sehingga terpeleset. Mari, Nyai. Terima kasih, Pak. Tadi kan sudah kukatakan, kau tidak perlu ikut. Tidak apa-apa. Pak, mari cangkulnya. Nyai mau apa? Saya akan menyangkul sawah ini. Kau ada-ada saja, Nilam. Kalau tidak begitu, untuk apa aku ikut-ikutan turun ke sawah ini? Mari, Pak. Jangan Nyai. Nanti Nyai kotor. Nyai belum biasa. Aku akan mencoba dengan biasa. Cepat, Pak. Pak, berikan cangkul itu padanya, Pak. Iya, Den. Ini Nyai. Hati-hati megangnya. Ular banyak sekali. Den, ular itu menyerang kita. Lihatlah, Den. Mereka terus menghampiri kita. Cepat lari, Den. Cepat, Den. Cepat, Den, lari, Den. Cepat. Cepat lari. Ayo, cepat, Den, lari, Den. Naik ke atas. Restu, kita tenang saja. Jangan bergerak dari tempat kita. Iya, Nilam. Perhatikanlah ular-ular itu. Nampaknya aneh. Itu pasti bukan ular sembarangan. Iya, ular-ular itu aneh. Mereka pasti ular siluman. Den Restu, cepat lari, Den. Semua pekerja sudah naik ke tegalan sawah, Den. Cepat, Den. Kau naiklah cepat. Biar kami di sini saja. Jangan, Den. Ini berbahaya. Ayo lari, Den. Lari, Nyai. Restu, ular-ular itu semakin dekat menyerang kita. Hati-hati, Restu. Ayo cepat, Den. Pak, cepat kau naik. Baik, Den. Baik. Wah, Restu, ular-ular itu mengepung kita. Waspadalah, Nilam. Mereka kelihatannya akan menyergap kita. Iya, kepala mereka bertengger-tengger seperti hendak melompat dan menerkam kita. Nilam, kita harus siap-siap melompat. Jika ular-ular itu melompat menyerang kita. Aku sudah siap. Bahaya. Ular itu mengelilingi Den Restu dan Nyi Nilam. Mereka dalam keadaan bahaya sekali. Aduh. Nilam, mereka menyerang Nilam. Lompat. Iya. Wah, Restu dan tinggi sekali. Suara angin. Aneh. Kenapa tiba-tiba datang suara angin? Layang-layang bagai orang terbang. Mereka terus turun ke bawah. Dengar suara tertawa itu. Iya. Ayo cepat kita turun. Restu, kau kenal suara itu? Iya. Aku mengenal suara itu. Suara itu pasti suara siluman ular si nenek pelet itu. Iya, ini pelet yang sedang kita cari. Tapi dia tidak menampakkan diri. Aku di sini. Keluarlah kau! Jangan sembunyi! Aku di sini. Tampakkanlah dirimu. Apa kau takut dengan kami? Percuma. Kalian jangan bisa menghadapi aku. Lawanlah oleh kalian
kita musnahkan ular-ular itu dengan tapak api kita. Iya, ayo kita mulai. Ular-ular itu melompat, Restu. Mereka seperti menghindari serangan kita. Jangan diberi kesempatan. Kita serang mereka terus. Ayo. Ular-ular itu menghilang. Mereka menghilang. Mari kita pergi dari tempat ini, Restu. Mari. Ayo, Pak, kita pergi. Ya, Den. Den Restu dan Nyinilam tidak apa-apa kan? Tidak. Restu, rupanya Nini Pelet mencoba membunuh kita tadi. Iya. Barangkali dia sudah mengetahui kalau kita ada di tempat ini. Benar. Ternyata ular-ular itu adalah anak buahnya. Oh, jadi ular-ular itu tadi ular-ular siluman ya, Den ya? Benar, Pak. Ular-ular itu adalah pengikut siluman nenek jahat itu. Oh, siapa Nini itu, Nyi? Nini Pelet, siluman penghuni Gunung Kidul. Serem sekali kedengarannya, Nyi. Nilam, sebaiknya kita kembali saja ke rumah. Iya, Nyi. Sebaiknya begitu. Kami semua juga ikut pulang. Iya, mari. Kakang Adijaya, ruangan ini besok sudah harus selesai. Sebab setelah itu kita secepatnya memanggil gadis-gadis pekerja kita itu. Iya, tapi apakah kita tidak menemui Nini dulu? Kita harus mengabarkannya tentang semua ini. Ya, Nini memang harus tahu. Tapi tidak saat ini. Nanti setelah korban-korban kita sudah kumpul di sini. Nyai, Pak Tua datang. Sudah larut malam, Nyai Dewi Sumbi. Apakah kalian tidak segera tidur? Pak Tua sendiri tidak tidur? Lah kalau saya baru saja mengunci kamar-kamar di atas. Rasanya mata saya malam ini tidak mengantuk. Kami pun belum mengantuk, Pak Tua. Apa sebaiknya saya buatkan Nyai dan Adijaya teh hangat? Oh, menyenangkan sekali, Pak Tua. Kalau Pak Tua memang tidak keberatan, ya buatkan saja. Oh ya, sebentar lagi akan saya buatkan ya. Ya. Kelihatannya tingkah Pak Tua malam ini lain. Benar, aku juga memperhatikan gelagatnya lain. Mencurigakan sekali. Ini teh hangatnya, Nyai. Silakan minum. Terima kasih, Pak Tua. Mari, Kakang. Mereka tidak tahu kalau teh itu sudah aku masuki racun. Sebentar lagi mereka akan mati. Kakang, kenapa bengong? Ayo kita minum. Oh, iya. Mari, Nyai. Nyai, kepalaku tiba-tiba pusing sekali. Aku juga, Kakang. Teh ini pasti berisi racun. Benar, Nyai. Pak Tua, kau meracuni kami. Pak Tua, hati-hatilah kau. Nyai, Pak Tua pingsan. Tidak, Kakang. Dia bukan pingsan. Tapi dia juga keracunan. Lihatlah wajah dan mulutnya membiru. Iya, mulutnya itu berbusa. Kakang, ini pasti ada orang yang akan membunuh kita. Seperti suara si nenek bungku itu. Hei, di mana kau? Tampakkan dirimu. Keluarlah kau, nenek bungku. Apa kalian sudah buta? Hah? Aku ada di hadapan kalian. Nyai, lihatlah di atas langit-langit itu. Ngajar. Rupanya kau berada di atas langit-langit. Turunlah kau, nenek bungkuk. Mau apa kau berani menyuruhku turun? Nenek Kliwon, kau adalah musuh Nini. Dan aku adalah murid Nini Pelet. Jika kau berani, turunlah. Dan mari kita berkelahi. Percuma. Sebentar lagi kalian akan mati karena kehabisan tenaga. Hah? Bukankah tadi kalian meminum teh buatanku? Hah? Teh itu sudah aku berikan racun. Jadi kau yang meracuni kami? Kurang ajar. Aku
rasanya lemah sekali. Tenagaku seolah hilang. Aku pun merasakan hal yang sama denganmu, Nyai. Mereka jatuh pingsan dan sebentar lagi mereka akan mati karena kehilangan tenaganya. Bagus sekali permainanmu, Kliwon. Rupanya kau Nini Pelet. Kliwon, kau masih saja belum jerah. Rupanya kau dendam padaku, sehingga kau memancing aku untuk hadir dengan cara memperdaya anak-anakku itu. Kau pikir racun yang kau masukkan ke dalam teh itu akan menewaskan mereka? Mereka tidak akan mati. Mereka hanya pingsan. Nini Pelet, kau katakan mereka hanya pingsan. Tapi kau bisa buktikan nanti kalau mereka sebenarnya mati. Baik, aku akan buktikan keampuhan racunmu itu. Tapi kini, kau harus menerima akibat dari kelakuanmu itu. Rasakan ludah melataku ini. Kau meludahi aku dengan lendiran hijau. Aduh, panas sekali. Awas, kau licik Nini Pelet. Rasakanlah olehmu, Kliwon. Awas, tunggu pembalasanku. Dia lenyap. Rupanya dia tidak bisa menghindari ludah melataku. Aku harus cepat membunuh racun si Kliwon yang sudah masuk ke dalam tubuh anak-anakku. Racun itu akan aku bunuh dengan ludah melataku. Setelah itu, aku akan menyedot darah mati akibat dari racun itu. Aku akan laksanakan sekarang juga. Cih! Anak-anakku sudah aku... Nini Pelet mendekati tubuh Dewi Sumbi dan Raga. Kedua matanya bersinar kemerahan dan lidahnya menjulur-julur panjang bagaikan lidah ular. Kemudian dia menggigit leher Dewi Sumbi. Aku berhasil. Aku berhasil sudah mengeluarkan racun si Kliwon dari tubuh anakku Dewi. Kini tinggal kau, Adijaya. Aku harus menggigit leher anak ini. Selesai sudah. Tapi yang satu itu, ya, si pemilik tempat ini. Nini, kau ada di sini. Kalian sudah siuman kembali. Oh, syukurlah. Nini yang menolong kami? Ya, si Kliwon itu memang dendam pada kita. Tapi untung aku segera datang. Terima kasih, Nini. Nini, bagaimana dengan Pak Tua itu? Dia juga terkena racun nenek bungkuk. Tolonglah dia, Nini. Kami masih membutuhkannya. Baiklah, jika kalian menginginkan demikian. Terima kasih, Nini. Di mana aku ini? Nyai, kenapa kita berada di sini, Tem? Ya, kita baru saja tersadar dari pengaruh racun yang kita minum, Pak Tua. Racun? Ya. Kini aku ingat waktu itu aku diancam nenek bungkuk untuk meminum teh berisi racun. Kemudian dia menyuruhku untuk menyediakan teh untuk kalian yang sudah diisi racun. Ya, kini kami mengerti. Nini, kemana Nini? Cepat sekali dia menghilang. Siapa yang Nyai maksud? Tidak. Nyai,
Sebaiknya kita ke kamar kita saja. Mari, Nyai. Mari, Kakang. Nilam, kau tidurlah kalau kau sudah ngantuk. Kau tidak tidur? Aku ingin keluar. Mataku rasanya belum mengantuk. Aku juga belum ngantuk. Aku ikut. Sebaiknya kau di sini saja. Kalau memang kau belum ngantuk. Tidak baik bila kita seringkali diketahui Kakang Jail Singgi selalu berdua. Kalau tidak boleh, ya sudah. Aku juga tidak maksa. Terserahlah. Aku hanya ingin duduk-duduk saja di depan. Kelihatannya udara malam ini baik dan cerah. Ayo, kalau kau mau keluar. Nilam, kau tunggu di sini. Aku akan melihat ke kandang kuda itu. Sepertinya ada sesuatu di sana. Aku ikut. Terserahlah. Jangan dekat, Den Restu. Jangan. Siapakah sebenarnya suara laki-laki tua itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet. Sampai jumpa.